Ya, hari ini tanggal 27 ya. Lagi on nih, lagi on. Jadi teman-teman nih ada emiten tukar pikiran ya. Saya ambil ini lagi senggang aja. Habis transaksi ya udahlah, mumpung senggang ya. Mungkin nanti sebenarnya sih enaknya sih malam gitu ya ngebahasnya itu. Tapi nggak apa-apa lah. Ini karena tukar pikiran. Kalau tukar pikiran kan bisa kapan aja gitu kan. Baik, ada emiten PTPP ya. PTPP ini adalah perusahaan plat merah. Nah, ini saya pernah bahas di tanggal yang ada berita nih. Kita pencarian di sini nih, berita ini nih ya. Peleburan 7 BUMN karya bagaimana nasib saham-sahamnya ada PTPP ya, termasuk PTPP ya. Jadi kita bahas tentang PTPP ini bagaimana ke depannya. Kita lihat dulu dari PE. PE-nya ada 3,27 lagi under value ya. Terus PBB-nya 0,15 lagi under value. EPS-nya ada 87. Terus nah ini dia nih yang menjadi masalah itu di sini itu ini DER-nya nih 1,50 artinya ini udah melebihi aset ya hutangnya ya. Terus kalau ROI-nya juga ini kecil banget ya cuma 4 ya. Ya mudah-mudahan si ROI-nya nanti terus bertambah ya. Terus dia pernah bagiin dividen terakhir itu 15 Juni tahun 2020 ya. Nah, sekarang bagaimana net income-nya? Net income-nya lumayan ya. Untuk saat ini lumayan, kuartal satunya. Udah sekitar 2 kali lipat setengah ya. Nah, kita lihat dari revenue-nya itu ada peningkatan ya. 300 miliaran ya. Kurang ya, 300 miliaran kurang ya. Jadi intinya di sini si net income-nya bertambah ya. Mudah-mudahan sih ini bertambahnya karena pengurangan peruangan beban yang tidak perlu ya. Kita lihat cashnya 3 triliun ada gitu kan. Lihat hutangnya itu 11,4, ini juga total equity-nya 11,8, hampir sedikit lagi untuk jangka panjang, hutang jangka panjang. Oke lah itu hutang jangka panjang ya, cuman ya tetap aja hutang gitu kan. Saya tuh pernah punya emiten ini ya di harga 1.000 lah, sempet nyangkut gitu ya, dia turun ke level 800-an, tapi sempat kejemput lagi di harga 1.000 kurang ya, karena saya average jadi 900 berapa gitu ya. Akhirnya kejemput. Nah semenjak itu saya nggak pernah beli lagi ya, nggak pernah beli lagi walaupun istilahnya lihat laporannya, sebenarnya laporannya uh, seperti yang tidak mau nembus ke 100 ini kan. Tapi udah di sini udah mulai udah bagus nih. Tahun 2023 kuartal 3 kuartal 4 udah mulai bagus ya. Oke lah kuartal 1 gitu kan. Ada penurunan dari kuartal yang sebelumnya. Mudah-mudahan sih kuartal yang berikutnya ada penambahan ya. Baik, gini teman-teman, karena udah keluar beritanya itu dan silahkan disimak videonya tanggal 11 bulan 5 di video saya ataupun cari berita-beritanya bahwa emiten ini adalah emiten yang nanti akan dilebur gitu kan. Dilebur artinya disatukan dan pembagian-pembagian job kerjanya itu job desk-nya itu nanti dibagi-bagi gitu kan. Berdasarkan nanti yang atur itu Menteri BUMN. Jadi sampai bulan September. Kalau di beritanya itu sampai bulan September. Jadi kita tunggu sampai bulan September bagaimana kelanjutan di saham ini ya. Nah, kita akan lihat setelah itu, kita akan lihat di Bunda Cat dulu deh. Ya, Bunda Cat udah saya siapkan. Ada PS standar untuk 3 tahun. Terus 1 plus PS standar untuk 3 tahun sama minus 1 ya, PS standarnya. Ini harga wajarnya sekarang itu di harga 1093 ya. Berdasarkan data Bunda Cat ya, Bunda Cat bawaan dari broker ini ya. Dia udah selama waktu 5 tahun itu dia lagi menuju ke under value-annya di 181. Tapi untuk 1 tahunnya kita lihat, untuk 1 tahun juga belum menembus ke harga under value-nya ya, ke 174. Kita 3 tahunnya lihat. Nah kalau untuk jangka waktu 3 tahun dia udah menembus under value-nya ya.
di 9,76 di harga sekarang ya 286 itu udah nembus ya, malahan sempat diangkat sedikit. Nah sekarang dia lagi di 286. Untuk 3 tahunan itu di harga 700-an ya. Nah, mudah-mudahan sih bisa ke arah sini ya. Jadi teman-teman yang nyangkut sebenarnya masih bisa keluar ya, nyangkut di sini mungkin masih bisa keluar, di sini bisa keluar. Nah, yang belum nyangkut, yang nyangkut di harga ini bagaimana gitu ya. Kita lihat bulan September deh, soalnya ini bagaimana keputusan dari Menteri BUMN itu ya untuk bulan September. Kalian sih udah rampung bulan September itu ya. Yang mudah-mudahan dengan adanya perubahan seperti itu, reformasi di bidang karya-karyaan gitu kan, menjadikan sebuah emiten ini terutama PTP ya, terutama PTPP menjadi lebih baik lah ya. Biar karyawan-karyawan yang tidak berkompetensi ataupun istilahnya tender-tender itu nanti kalau udah dibagi-bagi berdasarkan kerjaannya, nggak tumpang tindih aja gitu kan, nggak tumpang tindih dan nggak rebutan gitu kan. Jadi dia punya pekerjaannya masing-masing dengan keahliannya masing-masing gitu kan. Jadi kita akan menunggu sampai bulan September. Nah, kita lihat kalau untuk harga wajar berdasarkan Bunda Cat itu di harga 749 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah sini selama 3 tahun. Tapi untuk 1 tahunan jangka pendeknya ini sebenarnya belum mencapai under value-nya, tapi udah under value sih. Cuman untuk garis paling bawahnya belum nyampe. Di sini ada peningkatan sendiri ya, sedikit ya, di 275 ke 286. Untuk harga untuk 1 tahunan di 451, mudah-mudahan bisa mencapai jemput ke situ. Nanti kalau udah di situ di 447-an ya, 447 nih, mudah-mudahan udah nyampe ke sini. Mungkin kedepannya ya bisa dilanjut lah gitu ya, ke harga wajarnya yang lain gitu kan. Bisa ke yang 3 tahunan mungkin harga 1000 gitu kan. 3 tahunan berapa nih? 700 ya. Kalau jangka panjang banget selama 5 tahun ya bisa menembus ke 1000-annya. Baik, kita langsung ke lukisan market maker. Kalau lukisan market maker lebih asik sih. Di sini sih masih apa namanya, masih enak lah ya, masih enak, masih ada isian lah walaupun agak miring-miring ya, nggak rata gitu kan. Tapi di sini sih masih ada yang mau nampung lah gitu ya. Ini 13.000 di harga 284, 15.000 di harga 272. Kita lanjutkan lagi. Maaf tadi terputus ya, ada gangguan sistem. Gangguan sistem. Baik, ini secara lukisan market maker ya. Kita lihat dari bandar lokal dulu deh ya. Ini bandar lokal emang dari yang hijau ini nih, terus jualan gitu. Jadi semenjak ada berita itu terus mengalami bear yang sangat tinggi ya, 1, sekian gitu kan. Bandar lokal terus jualan, terus foreign juga terus jualan ya. Tapi kalau saham yang dimiliki sama PTPP mah ya saya yakin sih insidernya tidak bisa jual secara cepat ya. Kenapa? Karena kan kalau saham-saham yang punya plat merah mah harus banyak rapatnya dulu gitu kan. Jadi kan emiten ini emang kalau dari insider sih saya pikir nggak bakalan jualan gitu ya. Cuman ini emang saham yang di masyarakatnya ini nih yang lagi jor-joran untuk dijual ya. Apakah saat ini saatnya average atau enggak gitu ya? Sebenarnya kalau saya lihat sih, saya ingin lihatnya itu dari frekuensi analyzer udah menunjukkan ini ada peningkatan ya. Dia udah candle hijau nih dari tanggal 24 sampai 26. Kalau untuk tanggal 27 belum ya. Nanti kita lihat dulu deh untuk tanggal 27. Untuk sorenya, kalau sorenya bagus, frekuensi analisa lebih tinggi ya daripada candle tanggal 26. Diagram tanggal 26 ya. Mungkin ini smart money udah mulai masuk lagi ya.
karena emang harga di di saat ini adalah harga, kita lihat nih di Pendacat, kita lihat 10 tahun ya, harga paling rendah selama 10 tahun itu ya sekarang harganya gitu kan. Dan dia tidak punya tahanan lagi di area sini ya, di area-area 280, 280 nggak ada. Terakhir ada tahanan di 400 ya di sini. Di bawah juga 400, di bawah juga. Ya, sempat di sini mau tidak jebol nih, ternyata di sini jebol, sempat diangkat ke 400. Cuman sekarang udah melebihi harga 10 tahunnya ya. 10 tahunnya aja masih kurang, mungkin ya kalau ada 20 tahun kita lihat gitu kan. Jadi ini mungkin lagi mau menyentuh nih harga under value di 181. Apakah bisa ke sana? Bisa aja ke sana. Kenapa? Karena emang emiten ini kan saya bilang sampai bulan September itu emang harus ada penggabungan gitu kan. Ada restrukturisasi mungkin ya istilahnya. Mungkin carilah istilah yang tepat ya kalau motornya seperti itu. Jadi ini adalah harga paling bawah dan kita yang belum tahu nih dia mentoknya akan di mana ya. Mungkin kalau untuk kenaikan sedikit gitu bisa kita lihat ya. Cuman kalau lagi buangan ini emang lihat dari sini. Dia ngebuangannya merah banget di sini untuk benar lokalnya. Pengambilannya sedikit, pengambilan sedikit dibuang lagi, pengambilan dibuang lagi. Saya pikir sih ini untuk kenaikan sesaat mungkin bisa ya, kenaikan sesaat. Kita dari Poren juga belum ada pengambilan yang signifikan ya. Yang hijaunya sampai seminggu, ini hijau 3 hari, hijau 2 hari, nggak ada yang signifikan pengambilannya. Hanya saya punya deteksi frekuensi analisis aja nih. Biasanya ini buat kenaikan singkatnya ya, buat kenaikan singkat. Nah, dari candle juga ini ada candle warna hijau. Jadi candle warna hijau kita tandain di harga 272 ya, 272. 272 kemungkinan ini adalah support nantinya ke depannya ya. Apakah dalam waktu cepat atau tidak? Kita tunggu aja ke depannya seperti apa untuk harga di 272. Mudah-mudahan ini cepat, kalau pikir saya ini mudah-mudahan cepat ke 272 nantinya, mungkin bisa ada pantulan dari situ. Terus lihat juga di sini apakah si Bandar sama si Poren itu ngambil ikat atau tidak. Andaikan dia jebol lagi ya kita akan tunggu support lagi. Karena ini belum ini dalamnya saham itu kan sampai 50 ya. Apalagi ini sekarang plat merah karya ini ya udah mulai istilahnya merah sampai bulan September, Juli, Juli, Agustus, September, 3 bulan lagi lah, 1 kuartal lagi. Laporan keuangan kita lihat, kita hutangnya apakah udah dibayar atau tidak, apakah berkurang atau tidak, kita lihat nanti. Terus dari candle juga ini menandakan ada candle, sebenarnya candle bullish ini ya. Jadi ini dua sisi mata candle. Di satu sisi ini buat nantinya akan ke arah sini ke 272. Tapi di sisi lain ini juga bisa mengartikan saya mau naik sebentar gitu kan. Apakah mau naik ke arah ke biang kosong ke 300 bisa jadi gitu kan, ini kan gap kosong. Walaupun di sini ada candle apa selayangan ya. Cuman saya bilang ini bukanlah. Saya pikir kalau dia menutup emas gitu, candle hijaunya gitu. Mungkin jangka pendeknya bisa ke arah 311. Jangka panjang agak panjang dikit bisa ke harga 372, ini ada candle merah juga. Jangka paling utamanya ada di harga 564, paling pucuknya ada di 622. Jadi mungkin yang area 622 ke sini 500 kemungkinan bisa kejemput lah ya. Soalnya lihat dari candle-candle ini sih menandakan pengalaman yang saya lihat ya, candle-candle yang merah begini nih sebenarnya tanda-tanda saya mau ke situ ya. Seperti halnya candle hijau seperti ini, saya mau ke sini lagi. Nah, soal waktu, gitu. Kita nggak tahu waktunya kapan. Artinya di sini market maker masih ada, cuman sekarang lagi dibuang aja. Poren juga masih ada, cuman lagi dibuang aja. Kapan mulai harus average atau harus beli? Kalau suka dengan emiten ini,
tunggu aja sampai si poren ini ngambil secara signifikan minimal seminggu lah, minimal seminggu ada pengambilan ya. Nah ini untuk uh, smart money-nya sih udah masuk, udah mulai masuk ya. Biasanya naikannya sementara ya, tapi mudah-mudahan bisa sampai ke sini walaupun sementara ya. Masih inilah mudah-mudahan ya, atau nggak melewati MA20 lah. Kalau nggak menyentuh ke MA200 boleh aja. Kenapa ya, tergantung market maker ya. Kita lihat di sini nih, ketika ada frekuensi analyzer, terus kalau frekuensi analyzer lagi, nah, walaupun ada penurunan, tapi smart money udah masuk, ya, sempat diangkat ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Kita lihat dari broker summary untuk tanggal 26 ya. Ini kalau candle seperti ini, kita kan sering ngebahas candle seperti ini ya. Ada yang cepat, ada yang enggak untuk menuju ke sini. Cuman biasanya dia suka diangkat dulu ya, melebihi candle hijau ini. Saya bilang ini mungkin ke arah sini, mungkin ya ke arah sini, 309. Nanti mungkin kalau kita lihat dia jebol lagi akan terus saya awasi ya. Karena saya juga dulu pernah gitu beli saham PTPP ini sebelum bermasalah, malah saya sempat dapat itunya, dapat apa namanya, dapat dividennya gitu. Dalam kondisi nyangkut saya masih dapat dividen. Pas sudah dapat dividen, saya tinggal 1000 gitu, di 1000 saya bilang terus turun, tapi bisa kejemut lagi 1000. Akhirnya saya cuma dapat dividennya aja, pas harga 1000 lebih dikit ya saya jual. Nah, semenjak itu saya tidak pernah memperhatikan lagi nih. Saya bilang biarin dulu PTPP sebagai pembelajaran buat saya gitu kan. Nah sekarang ada yang nanya, makanya saya sebenarnya mau ngelirik lagi nih. Cuman kita harus lihat karena kan secara fundamental baik sebenarnya. Cuman ada hutangnya doang. PE-nya udah di bawah 10, terus PIB-nya di bawah angka 1, malah 1, sekian, ROI-nya tinggal ditingkatkan aja ya. Kita lihat di sini memang yang di lokal ya, kita domestik dulu deh. Untuk hari kemarin aja ya, tanggal 26. Malah foreign lokal ada XC, YP, AT, PD, LIG, ADR sama XA ya. Tapi XC ini yang paling ngambil banyak teman-teman kita, YP juga mungkin teman-teman kita kan, bukan teman-teman scalping. Nanti kita kalian nanti lihat di tanggal 27 ini kan tanggal 26. Kalau sekarang kan lagi berjalan gitu, bursa lagi berjalan. Kita lihat foreign siapa yang ngambil. Ada TP, ada AO, ada YP ya. Mungkin ini mudah-mudahan si AO ini nih terus ngambil ya. Kalau ZP, CC sama BK masih buangan, terutama BK. BK emang lagi jor-joran untuk ngejual nih ya, BK itu ya. Sekarang itu yang lagi foreign yang bagus itu, bukan bagus ya, yang suka ngambil-ngambil itu sekarang RX ya. RX yang lagi ngambil-ngambilin barang ya. Mungkin untuk trading singkat gitu. Cuman kalau BK memang sekarang pembuangannya lagi luar biasa ya, di semua emiten yang berhubungan dengan IHSG mereka buang-buangin. Tapi ada sebagian yang mereka ambil, cuman dia ngambilnya singkat, sehari 2 hari buang lagi gitu kan. Jadi ya istilahnya foreign juga harus ngerti gitu, pasti mereka ngerti gitu. Wah kalau saya terus jual istilahnya terus-terusan, saya bisa jual terus di bawah gitu, walaupun untung lah gitu mereka. Cuman untuk menambah kepercayaan, taikin dikit gitu kan, dibuang lagi, taikin dikit, buang lagi, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi pendapat saya tentang emiten ini adalah dari fundamental, hati-hati dengan hutangnya udah terlalu tinggi di atas 1. Terus kita akan nunggu isian dari foreign ataupun dari bandar lokal ya. Bandar lokal udah mulai ngambil, cuman di sini dibuang lagi. Foreign juga udah mulai ngambil, tapi ada pembuangan lagi walaupun sedikit. Yang menjadi patok perhatian adalah frekuensi analyzer ini menunjukkan ini biasanya ada smart money yang masuk dari candle yang warna hijau seperti ini. Ada kemungkinan dia diangkat sedikit, mudah-mudahan ke arah 300 ya. Cuman hati-hati di area candle hijau seperti ini juga dia menandakan akan ke arah situ dalam waktu dekat ataupun dalam jangka waktu panjang ya. Seperti teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman untuk di emiten ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan nih silahkan di komentar ya, terutama untuk kepemilikan, siapa komisarisnya gitu. Itu yang saya kurang mempelajari itu tuh, apa namanya, si ini A, si B, si C ini begini-begini gitu kan. Terus dari sisi berita gitu, kadang-kadang
Saya hanya membaca berita sekilas, kalau udah emang penting dan menyangkut bisa suka saya bahas gitu kan. Kalau sebuah emiten biasanya saya jarang baca ketika karena mungkin banyak yang banyak emiten, banyak berita emiten, akhirnya saya baca yang kira-kira mengerti dan bisa dipahami aja sama saya sendiri gitu ya. Nanti mungkin saya share ke teman-teman. Baik, segitu aja udah saya tanggalin tanggal 26, akan kita pantau terus saham PTPP ini. Mudah-mudahan tukar pikiran ini berlanjut terus ya. Eh, Salam dari saya buat keluarga kalian, semoga kalian tetap sehat selalu ya. Udah, segitu aja. Ciao ya.